Selamat pagi saudara, pagi hari ini mari kita bersekutu di dalam Tuhan. Haleluya. Kaulah andalanku, Kaulah harapanku, janjimu setia selalu menopangku. Kaulah andalanku, Kaulah jawabanku, firman-Mu setia terangi jalanku. Di saat bertemu denganmu Yesus, ku temukan ada harapan baru. Engkaulah jawaban pasti untuk ku dapat menjalani hidup dengan kekuatan-Mu. Kaulah andalanku, Kaulah harapanku, janji-Mu setia selalu menopangku. Kaulah andalanku, Kaulah jawabanku, firman-Mu setia terangi jalanku. Di saat bertemu denganmu Yesus, ku temukan ada harapan baru. Engkaulah jawaban pasti untuk ku dapat menjalani hidup dengan kekuatan-Mu. Oh, Kaulah andalanku, Kaulah harapanku, janji-Mu setia selalu menopangku. Kaulah andalanku, Kaulah jawabanku, firman-Mu setia terangi jalanku. Kasih Tuhan, kami menyembah, kami sembah Engkau. Kau kekuatan kami Tuhan. Kaulah andalanku, Kaulah harapanku, janji-Mu setia selalu menopangku. Kaulah andalanku, Kaulah jawabanku, firman-Mu setia terangi jalanku. Firman-Mu setia terangi jalanku. Haleluya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Satu ucapan syukur Tuhan memberikan kesempatan bagi kita untuk kita dapat mengikuti morning worship GPDI Zion Altar pada pagi hari ini. Ya puji Tuhan, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan renungan tentang stunting rohani. Stunting ini berbicara tentang gangguan pertumbuhan yang dialami oleh balita.
yang mengakibatkan keterlambatan pertumbuhan yang tidak sesuai dengan standarnya, sehingga mengakibatkan dampak baik jangka pendek maupun jangka panjang. Jadi stunting ini memiliki arti gangguan pertumbuhan dan perkembangan. Dan yang harus kita mengerti, pertumbuhan dan perkembangan itu berbeda. Pertumbuhan berbicara tentang kuantitas, sedangkan perkembangan berbicara tentang kualitas. Ya, konsep pertumbuhan itu pertambahan jumlah, ukuran volume sel suatu makhluk hidup. Ya, sebagai contoh, kita biasa melihat bayi itu tumbuh. Ya, perubahan bentuk tubuh dan fisik yang ia miliki. Perubahan tersebut bisa diamati, ya tubuhnya semakin memanjang dan melebar, itu adalah pertumbuhan. Sedangkan konsep perkembangan adalah proses menuju kedewasaan. Jadi tumbuhan menghasilkan buah, menandakan ia sudah dewasa. Manusia yang bayi yang sebelumnya hanya bisa tertidur tanpa melakukan apapun, namun seiring berjalannya waktu, ia yang tadinya hanya tertidur, sekarang kemudian bayi itu bisa bergerak, merangkak dan berjalan. Firman Tuhan juga berbicara tentang stunting, tetapi stunting rohani. Adanya gangguan pertumbuhan dan perkembangan kerohanian orang-orang percaya. Ya, Ibrani 5 ayat 12 berkata demikian. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Ada seseorang yang seharusnya sudah menjadi pengajar, tetapi tidak menjadi pengajar. Dia tumbuh ditinjau dari sudut waktu. Kuantitasnya bertambah, tetapi dia tidak berkembang. Kualitas kerohaniannya sama saja. Ayat yang ke-14, tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Orang yang mengalami stunting rohani adalah orang yang tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Orang yang mengalami stunting rohani adalah orang yang tidak mau menerima makanan yang keras. Yesus tidak menginginkan kita mengalami stunting rohani. Matius 28 ayat 19 berkata demikian. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Tidak mungkin kita memuridkan kalau kita tidak mengajar atau menjadi guru. Tidak mungkin kita menjadi guru kalau kita tidak belajar, kita tidak mengalami perkembangan. Yesus tidak menginginkan kita mengalami stunting rohani. Bahkan Yesus memperingatkan kita. Lukas 13 ayat 6. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Jawab orang itu, Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia. Jadi perumpamaan ini berbicara tentang semua orang yang mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, tetapi ia tidak berpaling dari dosa. Ya, walaupun Allah memberikan kesempatan secukupnya kepada setiap orang untuk bertobat, ia tidak akan selama-lamanya membiarkan dosa. Saatnya akan datang ketika kasih karunia Allah akan ditarik dan orang yang tidak mau bertobat akan dihukum tanpa belas kasihan. Ya. Ciri-ciri orang stunting rohani adalah bertumbuh dalam gereja tetapi tidak adanya buah pertobatan di dalam hidupnya. Dalam pelayanan melayani hanya untuk dipuji. Ya, tidak mau mengambil bagian selain bagian mimbar. Ketika tidak dihargai, kecewa. Ya, lakukan segala sesuatu itu untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Itu adalah dewasa rohani. Pikiran tetap memikirkan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Pikirannya hanya pikiran-pikiran negatif. Ya, tidak menghargai pemerintahan. Sedangkan firman Tuhan mengatakan kita harus menghargai orang-orang yang ada di atas kita, pemerintahan kita. Ya.
mulut kita tetap sama. Dulu waktu pertama mengenal Tuhan dengan sekarang itu seharusnya berbeda. Tetapi pada kenyataannya seringkali orang-orang percaya itu tetap sama. Ya, bukan mengatakan hal-hal yang berkenan, malah mengatakan hal-hal yang tidak berkenan. Matius 3 ayat 8, jadi hasilkanlah buah sesuai dengan pertobatan. Ya, orang yang mengaku kepada Kristus dan menjadi anak Tuhan, namun kehidupannya tidak menghasilkan buah yang baik, adalah seperti pohon yang akan ditebang dan dicampakkan ke dalam api. Nah, bagaimana agar kita tidak mengalami stunting rohani? Ya. Yohanes 15 ayat 4, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Tinggallah di dalam aku berbicara tentang tinggallah di dalam firman Tuhan. Kita membuka hati pada firman Tuhan. Aku di dalam kamu berbicara tentang kita membiarkan firman Tuhan itu bekerja di dalam hidup kita. Ya, dalam inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Saya yakin dan percaya setiap kita mau memuliakan Bapa kita di sorga. Tetapi kita harus berbuah banyak. Di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi jangan sampai kita bertumbuh dalam gereja tetapi kualitas kerohanian kita tidak berkembang. Kita mengalami stunting rohani. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu. Roh Kudus tolong kami untuk kami tidak mengalami stunting rohani Tuhan, melainkan kerohanian kami berkembang, kualitas kerohanian kami Tuhan berkembang dan nama Tuhan dipuji, dipermuliakan melalui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Harapanku, janjimu